selamat pagi. Ya, kita bertemu lagi meskipun berada di ibadah online, tapi kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bersama-sama kembali lagi untuk beribadah kepadanya. Dan kita sebelum mulai ibadah pagi hari ini, kita mau bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Mari kita naikkan pujian Selamat di Tangan Yesus. Mari semuanya tundukkan kepala, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menyiapkan hati kami untuk kami boleh sungguh-sungguh dan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Menyerahkan setiap waktu-waktu ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan, Kau yang pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama selama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup ya. Amin. Ya, selamat pagi sekali lagi. Tante bersyukur sekali kita boleh mengikuti ibadah online ini semua karena kasih dan anugerah daripada Tuhan ya. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, hidup kita ini bukan menjadi milik kita sendiri, tapi sudah menjadi milik Kristus. Mari kita naikkan pujian, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Mari semuanya bertepuk tangan ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus
Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan terus hidup di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Kita naikkan pujian dosa keluar, air hidup masuk. Dosa keluar, air hidup masuk, dengan berlimpahan, semakin memancar, semakin ajaiblah, sampai hidup yang kekal. Dosa keluar, air hidup masuk, dengan berlimpahan, semakin memancar, semakin ajaiblah, sampai hidup yang kekal. Dosa keluar, air hidup masuk, dengan berlimpahan, semakin memancar, semakin ajaiblah, sampai hidup yang kekal. Mari semuanya tundukkan kepala, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, kiranya setiap pujian yang kami naikkan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, kiranya firman Tuhan terus memancar seperti air hidup yang boleh terus masuk dalam hati kami, dan kami boleh terus belajar akan kebenaran firman Tuhan, boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan pengenalan akan Kristus, menyerahkan setiap waktu pemberitaan kebenaran firman Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam satu nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup hauya. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat-sehat saja ya. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Anak-anakku semua, sudah beberapa minggu ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan beberapa orang pengikut Tuhan Yesus. Kali ini diceritakan di suatu pantai, berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana, dan juga anak-anak Zebedeus. Dan juga ada 2 orang murid Tuhan Yesus lainnya. Saat itu Simon Petrus berkata kepada murid-muridnya yang lain, "Hari ini aku mau pergi menangkap ikan." Dan yang lainnya pun berkata, "Kami mau ikut dengan engkau." Lalu mereka berangkat naik perahu. Saat malam itu mereka pergi bersama-sama naik perahu untuk mencari ikan. Tetapi kalian tahu, semalaman itu mereka pergi mencari ikan, tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Dan akhirnya pada suatu hari, saat siang hari, ada seseorang yang sedang berdiri di tepi pantai. Ya, dia adalah Yesus. Akan tetapi murid-murid Tuhan Yesus tidak tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Lalu saat itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Dan mereka menjawab, "Tidak ada. Sudah semalaman kami menangkap ikan, tetapi kami tidak mendapatkan apa-apa." Lalu Tuhan Yesus berkata lagi kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu tanpa berkata-kata lagi, mereka langsung menebarkan jalannya. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Jala mereka saat ditebarkan tidak dapat ditarik lagi, karena saking banyaknya ikan yang mereka tangkap. Sesudah itu Tuhan Yesus berkata lagi kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap." Lalu saat itu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus menghela jala itu. Dan kamu tahu, jala yang penuh dengan ikan itu
ada banyaknya sebanyak 153 ekor ikan yang besar-besar. Begitu ditarik oleh murid-muridnya, yang anehnya jala itu tidak koyak, ya. Dan saat itu murid-murid Tuhan Yesus menyadari bahwa orang yang berdiri di tepi pantai itu adalah Yesus. Lalu di antara mereka itu berteriak, "Itu adalah Tuhan!" Dan ketika Petrus mendengar itu, Petrus langsung terjun ke dalam danau itu. Dia berenang menemui Tuhan Yesus. Dan murid-muridnya yang lainnya pun menghampiri Tuhan Yesus. Ketika sampai di tepi pantai, mereka melihat arang, di mana di atasnya itu ada roti dan juga ada ikan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan sarapan." Dan saat itu di antara murid-muridnya tidak ada yang berani satupun bertanya kepada Tuhan, "Siapakah engkau?" Mereka tidak berani sebab mereka tahu bahwa Dia adalah Tuhan Yesus. Anak-anakku, sesudah itu Tuhan Yesus maju ke depan dan mengambil roti dan ikan. Lalu Ia memberikannya kepada seluruh murid-muridnya. Itulah ketiga kalinya Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Mari saat pagi hari ini anak-anakku, kita mau merenungkan beberapa hal yang penting dari makna penampakan Tuhan Yesus ini. Pertama, penampakan Tuhan Yesus ini membuktikan bahwa Yesus hidup. Dalam Yohanes 21 ayat 1, kita akan membacakan, disebutkan bahwa Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai Tiberias. Penampakan Tuhan Yesus di pantai Tiberias ini menunjukkan tentang kebangkitannya, bahwa benar-benar Dia hidup. Karena penampakan Tuhan Yesus di pantai Tiberias ini terjadi pada saat siang hari. Jadi murid-muridnya itu melihat dengan jelas, ya, satu sosok Tuhan Yesus yang ada di hadapan mereka. Yang kedua, poin yang kedua yaitu Tuhan Yesus mengingatkan kembali tugas daripada murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus sudah mati, para murid-muridnya ini lupa akan tugas utamanya mereka. Begitu Tuhan Yesus sudah memanggil mereka, mereka lupa akan tugas. Kita akan baca di dalam Matius 4 ayat 18 sampai 20. Tante Joyce akan bacakan buat kalian. Ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Pada ayat yang ke-20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Pada ayat Matius 4 ayat 18 sampai 20 ini, mereka adalah tugas pertama mereka adalah seorang penjala ikan. Nah, di ayat pasal Yohanes 21 ayat 2 sampai 3, Tante akan bacakan buat kalian. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan juga dua orang murid-murid lainnya. Ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. "Aku pergi menangkap ikan."
Artinya Petrus dan teman-temannya kembali kepada profesi semula, yaitu seorang nelayan. Ya, di sini begitu tegas dikatakan, aku pergi menangkap ikan. Mereka berbalik lagi ke profesi semula. Mereka lupa akan tugas mereka. Tuhan Yesus pernah berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Di sini begitu sangat tegas. Mereka lupa akan tugas khusus yang diberikan Tuhan. Ya. Maka di sini Tuhan Yesus mengingatkan kembali kepada mereka. Di dalam Yohanes 21 ayat 5 sampai 13 ada beberapa perkataan Tuhan Yesus yang mengingatkan mereka. Yang pertama, kita boleh simak ya di dalam Alkitab. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Yang kedua, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Yang ketiga, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Dan yang keempat, marilah dan sarapanlah. Dari perkataan ini, akhirnya murid-murid tahu siapa yang berbicara kepada mereka. Makanya sesudah mereka mendengar perkataan ini, mereka langsung berkata, itu Tuhan. Mereka menyadari itu adalah Tuhan Yesus. Yang ketiga, penampakan Tuhan Yesus juga mengingatkan kita, Yesus hidup untuk menolong kita semua. Diingatkan kembali pada Yohanes 21 ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Di sini murid Tuhan Yesus menghadapi satu kesulitan yang sangat besar. Karena semalaman mereka sudah mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Yohanes 21 ayat 4 mengingatkan ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dalam keadaan seperti ini, kemahadiran Tuhan dinyatakan kepada murid-muridnya yang sedang mengalami kesulitan. Tuhan Yesus hadir memberikan pertolongan. Dalam Yohanes 21 ayat 5 sampai 6, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawaban mereka, tidak ada. Disinilah pertolongan Tuhan hadir. Di mana di ayat 6 dikatakan, maka Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya. Lalu mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik jala itu karena banyaknya ikan yang diperoleh. Dari ayat ini kembali diingatkan, bukan masalah jala yang ditebarkan di sebelah kanan perahu, tetapi bagaimana kita dapat menaati perintah Tuhan. Apakah kita percaya akan kehadiran Tuhan dan juga perkataan Tuhan dalam menyelesaikan masalah kita. Saat ini Tante percaya, saat ini kamu pasti merasa bosan, jenuh dengan keadaan seperti ini ya, dengan keadaan sekarang ini. Mau pergi nggak bisa, ya. Terus mau main juga nggak bisa. Terus pasti kalian juga punya rasa kangen dengan suasana sekolah, terus dengan guru-guru, bahkan dengan teman-teman, ya. Tetapi kita tidak bisa untuk menghilangkan rasa kangen kita ini kepada teman-teman kita ini, atau kepada guru, atau kepada suasana sekolah, ya. Karena ada wabah corona saat ini yang sangat menakutkan, ya.
Kalau kita lihat di TV, setiap hari bertambah lagi yang positif. Makanya supaya kita tidak terkena wabah ini, kita harus diam di rumah. Nah, pasti dengan diam di rumah, rasa jenuh, rasa bosan, dan kangen pasti ada. Tetapi kalian juga harus percaya bahwa dalam keadaan seperti ini, Tuhan tetap memelihara kamu. Ya, dimana di saat kamu bosan, di saat kamu jenuh, banyak sebenarnya aktivitas yang dapat kamu kerjakan. Ya, bisa kamu lakukan dengan mama papa atau dengan kakak atau adik. Sebenarnya banyak yang bisa kamu lakukan. Ya, apalagi sekarang lagi viral-viral nih ya, kalau tante lihat di YouTube gitu ya. Wah, orang lagi TikTok gitu ya. Tante tadinya nggak tahu nih TikTok, tapi begitu melihat banyak sekali di YouTube, nah itu mungkin untuk menghilangkan rasa jenuhnya, bosannya, mungkin mereka melakukan hal itu. Atau kalian bisa membuat hasil karya kerajinan, ya. Selain dari tugas sekolah yang melalui online, atau kalian membuat kreativitas dari bahan-bahan bekas. Kalian boleh tanya sama mami papi kalian, adakah barang-barang bekas yang bisa kamu olah? Misalnya apa ya? Banyak ya. Misalnya tempat botol minuman, terus kalian boleh buat menjadi tempat pensil yang cantik, ya. Atau misalnya kalian bisa membantu orang tua dengan berkebun, terus membantu orang tua aktivitas misalnya mencuci piring, menyapu lantai, masih banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk menghilangkan rasa jenuh, ya. Kalian harus bersyukur kalau sampai saat ini kalian juga istilahnya masih bisa bertahan di rumah ya. Tante percaya pasti mami papi kalian memberikan kegiatan-kegiatan selain dari tugas sekolah. Misalnya ada yang dibeliin balok-balok atau misalnya dibeliin mainan yang membuat kalian tidak bosan. Nah, kembali lagi, ingatlah Yesus hidup untuk memberikan pertolongan kepada setiap anak-anaknya yang percaya dan taat kepadanya. Dan pasti selalu ada jalan keluar untuk setiap permasalahan. Ketika kamu merasa bosan seperti tadi, jenuh, Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar. Puji nama Tuhan, firman Tuhan, Tante sampai ini aja. Dan Tante akan memberikan satu ayat mas buat kita, dan kiranya ayat ini boleh menguatkan kita semua, ya. Kita boleh baca bersama-sama Mazmur 54 ayat 4, ya. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Ayat hafalan ini biarlah boleh menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan percaya. Kita harus mengingat Tuhanlah penolong kita, Dialah yang akan menopang kita. Hari ini juga Tante akan memberikan PR kepada kalian, ya. Kalian akan membuat atau mengerjakan seperti teka-teki silang. Nanti Tante Joyce akan kasih PR-nya dan kalian bisa lihat di TV atau di komputer ataupun di handphone, ya. Teka-teki silang. Dan nanti jawabannya ini Tante minta kalian boleh kirimkan ke WhatsApp-nya Tante Joyce, ya. Nanti boleh dilihat WhatsApp-nya di Tante Joyce juga di bawah ini juga, ya. Oke, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Sebentar kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang masih boleh diperdengarkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan kalau firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kami. Jikalau kami taat dan kami percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan,
untuk firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh kami terus renungkan dan kami juga boleh ingat selalu di dalam hati kami. Kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin taat dan semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman untuk sepekan ke depan ya. Selama kalian punya waktu di rumah, ambil kesempatan untuk membaca Alkitab ya. Berikut ini jadwal pembacaan Alkitab dalam 1 minggu. Minggu depan kita masih beribadah melalui online, tetap jaga kesehatan dan tetap berdoa. Sampai minggu depan.